Bab 905, Jimat Pelindung Jiwa. Mendengar suara ini, Mileye melihat ke kejauhan. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi, masuk. Mileye sedikit mengangguk, lalu berjalan ke kota yang dipimpin oleh Gibran Li. Kota penghukum peri. Nyatanya, ini adalah kota kosong. Sepanjang jalan, selain Gibran Li, Mileye tidak melihat siapapun. Namun di sepanjang jalan, Gibran Li tiba-tiba terdiam. Ketika Gibran Li membawa Mileye ke sebuah sungai, dia melihat ke gubuk di tepi sungai di kejauhan. Saudara Ye, paman ada di sana. Mileye mengangguk sedikit, menatap Gibran Li, dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang aku katakan sebelumnya hanya asal-asalan saja, Saudara Li, jangan dimasukkan ke dalam hati." Gibran Li menggelengkan kepalanya, mendengarkan Mileye hari ini lebih baik daripada membaca buku 10 tahun. "Saudara Ye, terima kasih banyak." Mileye sedikit tersenyum, tanpa berkata apa-apa, dia berjalan menuju gubuk di kejauhan. Di tempat yang sama, Gibran Li tetap diam. Selama bertahun-tahun, kemanapun dia pergi, orang lain akan menghormatinya, karena pamannya adalah Muladili, salah satu dari 6 kekuatan super di dunia ini. Karena alasan ini, tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Dan tahun-tahun ini, dia menganggap ini normal, dia bahkan sangat bangga. Dan ketika dia mendengar apa yang baru saja Mileye katakan, dia tiba-tiba menyadari, hak apa yang harus dia banggakan. Orang lain menghormatinya karena pamannya, bukan karena dia adalah Gibran Li. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti sikap pamannya terhadapnya selama ini. Ini mengecewakan. Selama bertahun-tahun, pamannya semakin kecewa padanya. Dia tidak pernah tahu alasannya, tapi saat ini, dia mengerti. Memikirkan hal ini, Gibran Li sedikit tersenyum. Dia melihat ke belakang Mileye di kejauhan. "Saudara Ye, terima kasih banyak." Di kejauhan, Mileye melambaikan tangannya, mudah saja. Gibran Li tersenyum, berbalik dan pergi. Pada saat ini, Mileye sudah berjalan di depan gubuk. Pada saat ini, pintu gubuk tiba-tiba terbuka, seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya itu mengenakan pakaian sederhana dan memegang satu jilid buku kuno di tangannya. Dia seperti seorang sarjana. Muladili. Mileye menangkupkan tinjunya ke Muladili, Senior Li. Muladili sedikit tersenyum, "Ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku seharusnya pergi ke Sekte Abjad Kuno, tapi entah kenapa, aku tidak ingin pergi dari sini. Jadi aku hanya bisa membiarkan keponakanku mengajakmu pergi." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu mengapa senior meminta junior datang ke sini." Muladili berkata, "Aku harap kamu bisa menggambar jimat 7 warna untukku." Mileye bertanya, "Jenis jimat 7 warna apa?" Muladili berkata, "Jimat pelindung jiwa." Mileye sedikit mengernyit, "Jimat pelindung jiwa." Muladili mengangguk, "Jimat yang khusus digunakan untuk melindungi jiwa." Setelah hening sejenak, Mileye mengangguk, "Oke." Muladili tersenyum dan berkata, "Apa kamu tidak bertanya tentang bayarannya?" Mileye tersenyum dan berkata, "Karena senior sudah bertanya, aku akan mengatakannya secara langsung. Aku ingin senior berutang budi kepada aku. Ketika aku dalam masalah suatu hari nanti, aku akan menemukan senior lagi." Muladili menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu memang lugas, tapi aku suka kepribadianmu. Kamu tidak main-main, jadi katakan apa yang kamu punya." Mileye melihat sekeliling, lalu berkata, "Senior, junior bisa menggambar di sini, tidak apa-apa." Muladili mengangguk, "Ya, tidak ada yang akan mengganggumu. Dan jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku."
Mileye tersenyum dan berkata, yang penting tidak ada orang lain yang menggangguku. Muladili sedikit tersenyum, tidak ada yang akan mengganggumu. Mileye mengangguk, dia langsung mengeluarkan meja dan meletakkannya di tepi sungai, dan mulai menggambar. Jimat yang melindungi jiwa. Kalau jimat lain, dia benar-benar tidak percaya diri. Misalnya untuk menggambar jimat jenis api, harus mahir elemen api, tapi sekarang, dia hanya mahir dalam ruang hampa dan jiwa. Mileye mulai menggambar, meski sudah berhasil satu kali, dia tetap tidak berani gegabah dan tetap berhati-hati, karena saat menggambar jimat 7 warna, tidak boleh ada kesalahan. Begitu saja, sekitar 3 jam kemudian, di depan Mileye, 7 sinar cahaya berwarna tiba-tiba melesat ke langit, langsung ke langit. Pada saat ini, Muladili muncul di depan Mileye. Mileye membentangkan telapak tangannya, dan jimat 7 warna muncul di depan Muladili. Muladili mengkamung jimat di tangannya, sedikit mengangguk, terima kasih. Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, jimatnya telah selesai, jadi aku akan pergi." Setelah berbicara, dia menangkupkan tinjunya dan hendak pergi. Saat ini, Muladili tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Mileye menoleh untuk melihat Muladili. "Ya, senior." Muladili tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan segel ungu kecil seukuran kepalan tangan muncul di depan Mileye. Mileye sedikit bingung, "Senior, apa ini?" Muladili berkata, "Segel roh alam ilusi mengandung kekuatan roh alam ilusi. Jika kamu mengaktifkan segel ini, kamu dapat menggunakan segel ini untuk mengangkat dirimu secara paksa ke tingkatan alam." Mendengar ini, Mileye terkejut, kemudian menjadi sedikit bersemangat. Ini harta yang luar biasa. Dia telah memperbaiki dunia buku. Di masa depan, dia akan menggunakan dunia buku untuk menekan tingkatan alam orang lain dan kemudian menggunakan segel spiritual alam ilusi ini untuk meningkatkan tingkatan alamnya sendiri. Keren. Pada saat ini, Muladili berkata lagi, "Namun, hal ini adalah hal yang asing, jadi masih ada celah antara tingkatan alammu dan master yang sebenarnya. Apalagi item ini banyak mengkonsumsi energi, jadi berhati-hatilah saat menggunakannya." Mileye mengangguk, "Aku mengerti." Pada saat ini, Muladili berkata lagi, "Jimat 7 warnamu jauh lebih berharga daripada milik aku, jadi aku masih berutang budi kepada kamu, tetapi aku tidak dapat meninggalkan kota ini. Kelak selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak." Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Terima kasih." Muladili sedikit tersenyum, "Ada satu hal lagi yang mungkin berhubungan denganmu." Mileye sedikit penasaran, "Ada apa?" Muladili mengkamung Mileye, "Itu neraka Shuro. Sejauh yang aku tahu, hubunganmu dengan permaisuri Shuro sepertinya tidak sederhana." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku kakaknya." Muladili sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menarik. Mileye berkata, "Senior, apakah kamu tidak percaya padaku?" Muladili menggelengkan kepalanya, "Aku percaya." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye. "Aku merasakan aura kaisar hantu itu hari itu, kupikir dia akan membuka segelnya. Tapi sama sekali tidak mungkin baginya untuk membuka segelnya. Oleh karena itu, sebagai diharapkan, pasti ada seseorang yang diam-diam membantunya." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, apakah kamu mengatakan bahwa seseorang diam-diam merencanakan semua ini?" Muladili mengangguk, "Seharusnya dan itu bukan kekuatan kecil. Dan begitu kaisar hantu lahir, dia akan melawan permaisuri Shuro. Permaisuri Shuro sangat kuat, bahkan kaisar hantu sulit untuk membunuhnya,
tetapi jika orang lain campur tangan, hal-hal tidak dapat diprediksi. Mileye terdiam. Sebenarnya dia juga sudah memikirkan pertanyaan ini. Lin Siye pasti tidak akan kalah dari kaisar hantu dalam satu duel, tapi bagaimana jika ada orang lain yang membantu kaisar hantu? Pada saat ini, Muladili berkata lagi, juga, menara kecil di tubuhmu, benda ini adalah kunci ruang buku dimensi luas. Tidak banyak orang mendambakannya, tetapi sekarang banyak orang yang menonton secara diam-diam. Kamu harus berhati-hati. Mileye mengangguk, terima kasih telah mengingatkanku, senior. Muladili tersenyum dan berkata, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, Mileye terdiam sesaat sebelum menghilang ke langit. Di depan rumah di kejauhan, Muladili mengkamungi cahaya pedang Tao di langit, dan berkata dengan lembut, aku khawatir dunia ini tidak begitu damai. Setelah Mileye meninggalkan kota penghukum peri, ia tidak kembali ke sekte abjad kuno, melainkan datang ke sekolah tinggi dimensi luas. Melihat Mileye datang, master yang tak terhitung jumlahnya dari sekolah tinggi dimensi luas langsung mengelilinginya. Pada saat ini, Steviolin muncul di depan Mileye. Dia mengkamung Mileye, apa yang kamu lakukan di sini? Mileye berkata, aku ingin melihat Wita Zhang. Steviolin sedikit mengernyit dan hendak berbicara ketika sebuah suara terdengar dari akademi di bawah, biarkan dia datang. Steviolin melirik Mileye, lalu melambaikan tangannya. Para master akademi di sekitarnya segera bubar. Steviolin mengkamung Mileye dan hendak berbicara, tetapi Mileye mengabaikannya dan langsung menghilang di tempat. Steviolin berbalik dan melihat ke bawah, wajahnya tenang, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di bawah, Mileye datang ke halaman. Di dalam halaman, Wita Zhang sedang membersihkan halaman. Melihat pengkamungan ini, Mileye tercengang, wanita ini menyapu lantai. Saat ini, Wita Zhang membuang sapu di tangannya ke samping, lalu dengan lambaian tangan gioknya, debu di tanah menghilang tanpa bekas. Mileye. Wita Zhang melirik Mileye, dan berkata, aku mendengar bahwa kamu telah menjadi jimat dewa. Mileye mengangguk, ya. Wita Zhang berkata dengan lembut, sepertinya kamu tidak berguna. Mileye terdiam, mengapa mulut wanita ini begitu beracun? Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Wita Zhang tiba-tiba berkata, katakan padaku, ada apa? Mileye berkata dengan suara yang dalam, neraka Shuro. Wita Zhang melambaikan tangannya, jangan bicarakan itu. Mileye tercengang, lalu berkata, apa maksudmu? Wita Zhang berkata dengan lembut, kamu ingin aku membantu permaisuri Shuro berurusan dengan kaisar hantu itu. Mileye mengangguk, pintar. Wita Zhang mencibir, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan membantumu menyerang 2 kali, bukan akan mempertaruhkan nyawa untukmu. Mileye bertanya, apakah kamu takut pada kaisar hantu? Wita Zhang berkata dengan lembut, jangan gunakan metode agresif rendahan semacam ini untukku. Aku tidak punya keluhan dengan pihak lain, mengapa aku harus menghentikan pihak lain untuk keluar? Apalagi kaisar hantu sendiri telah tidak ada salahnya, yang salah adalah kerajaan Asura, untuk apa melatih keterampilan jahat, benar-benar bodoh. Mileye berkata dengan tegas, Nona Wita, jika kaisar hantu ini keluar, dia akan membakar semua makhluk hidup, kamu. Wita Zhang balik bertanya, apakah ini ada hubungannya denganku? Mileye berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika dia datang untuk menyerang sekolah tinggi dimensi luas? Wita Zhang berkata tanpa ekspresi, selama kepalanya tidak terjepit pintu, dia tidak akan melakukan itu. Kecuali kamu Mileye, tidak ada orang kedua yang menyentuh sekolah tinggi dimensi luas. Seharusnya aku lebih mengkhawatirkanmu.
Mileye. Mita Zhang berkata lagi, ini masalah neraka Shuro, aku tidak akan ikut campur dan kamu juga jangan membuat masalah, aku. Mileye tiba-tiba berkata, aku akan membantumu membuka ruang buku dimensi luas. Mita Zhang menatap Mileye tanpa bicara. Bersambung.